terjadi kebocoran irigasi, Pak. Bagaimana petani-petani kami bisa menanam padi dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan pangan bila seandainya irigasinya aja bocor. Jadi kan tadi swadaya kan kasihan. Kita selama ini ikuti bangun-bangun itu ada teman-teman di masalah. Selama ini kita juga kerja sama lain. Kalau bisa kita ada call center. Jadi kita bisa langsung ke pusat. Selama ini kita ada masalah bantuan, tapi kita nggak bisa mengenai ke sasaran. Dan pupuk itu kita punya kendala masalah penyaluran. Yang ketiga itu di masalah kenakalan remaja. Yang kita di lingkungan kita itu di kelurahan kita sebut di kelurahan Singasaren itu sudah kebanyakan kita sudah masuk zona merah. Disediakan di dalam daerah sendiri dengan membuka kawasan industri biungan 85 hektar itu. Sisflora dari biungan, kebocoran irigasi di Randusari ya, Randusari, Sri Martani, Siti Mulyo. Baik, ini nanti besok saya minta Dinas Pertanian atau Dinas PU untuk coba ngecek apakah itu irigasi primer, sekunder, tersier, apa kuarter. Karena irigasi pun itu juga punya kelas, punya status, perlu adanya call center. Menetapkan Bantul ini sebagai salah satu nominator daerah anti korupsi karena selama 11 kali berturut-turut, artinya 11 tahun berturut-turut, Bantul ini telah menyajikan laporan keuangannya dengan baik dan memperoleh opini WTP, wajar tanpa bertengkar. Sehingga hari ini kita bisa melihat realisasi APBD, anggaran dan realisasi melalui saluran yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kalurahan. Kalurahan juga kita minta untuk menyajikan laporan pembangunan, laporan keuangan itu dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan pada banyak saluran yang ada, baik online maupun offline, sehingga kita bisa melakukan pemantauan korupsi itu dengan lebih baik. Pupuk dan pengairan ini dipandang masih belum aksesibel. Baik, hari ini setiap petani sudah diberikan kartu tani untuk belanja pupuk bersubsidi. Sehingga kalau masih ada petani belum memiliki kartu tani, tolong dicatat, disampaikan ke kami dan akan kami teruskan ke Dinas Pertanian agar segera diurus. Kalaupun memang benar-benar tidak memiliki kartu tani, itu tetap saja tidak tertutup baginya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Menteri Pertanian sudah menyampaikan komitmen itu. Kemudian tentang pengairan atau saluran irigasi, lagi-lagi Bantul ini adalah daerah yang ditakdirkan oleh Tuhan berada di hilir seluruh perairan umum di daerah istimewa Yogyakarta. Hulunya ada di utara, di Magelang, di Sleman, bahkan dari Temanggung sana, Wonosobo. Hilir dan muaranya ada di Bantul. Seluruh sungai di DIY itu berhilir dan bermuara di Bantul. Lihat saja yang paling ujung timur, Kali Oyo, paling barat Kali Progo, di tengah-tengah ada Kali Opak, Kali Cudi, Kali Winongo, Kali Bedok, dan kali-kali yang lain. Di mana
aliran yang sangat panjang ini memiliki resiko keruhnya saluran irigasi kita karena buangan sampah dari kota, limbah dari kota yang akhirnya mengalir ke Bantul, termasuk ya berkurangnya debit air yang sampai ke Bantul. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, di mana Bantul ini merupakan hilir dan muara seluruh saluran irigasi, terutama primer dan sekunder. Karenanya perlu dibuatkan embung seperti yang sudah kita bangun di Imogiri dan beberapa Kapanewon yang lain. Baik, ini usulan yang perlu kajian lebih lanjut. Perlukah embung di sana, di dekat sungai Kerjawong itu? Kemudian kenakalan remaja dan narkoba di lingkungan anak muda, yang tadi studi kasusnya ada di Singosaren dan Kapan. Yang pastinya kasus ini tidak hanya terjadi di Singosaren saja. Nah, kita sampai hari ini terus memanfaatkan institusi pendidikan kita untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, karena seluruh remaja Bantul, anak Bantul itu semuanya sekolah. Yang kecuali yang putus sekolah 1 atau sampai 3 orang tadi. Artinya apa? Institusi sekolah hari ini mendapatkan beban yang luar biasa berat, karena tidak hanya transfer ilmu tetapi juga sampai pada pengawasan tentang perilaku anak-anak remaja, anak-anak muda kita. Sehingga nanti sekolah-sekolah, institusi pendidikan itu kita minta untuk melakukan 3 hal, dan ini sedang berlangsung. 1, peningkatan peran orang tua siswa dengan cara sekolah-sekolah itu sering mengundang para orang tua ke sekolah untuk dilapori perkembangan anak, baik perkembangan akademik, non akademik maupun perkembangan tentang karakter. Ya, supaya orang tua ini juga turut bertanggung jawab. Tidak dipasrahkan sekolah, dipasrahkan pemerintah, tetapi orang tua juga turut bertanggung jawab. Lalu yang kedua, perbaikan metode mengajar guru untuk memperbaiki perilaku dan karakternya. Dan yang ketiga, perhatian khusus kepada siswa yang perlu memperoleh perhatian khusus. Apakah karena karakternya sing aneh, yang destroyer misalnya, itu harus mendapatkan perhatian khusus. Dan ini adalah problem perjudian offline itu. Tetapi kalau judi online, dia bisa dilakukan di dalam kamar sendirian, bahkan di dalam musola saja bisa. Slot atau judi online hari ini dilaporkan oleh kepolisian, ini korbannya luar biasa, berantai. Yang sudah berkeluarga biasanya berantakan hubungan keluarganya, jadi tidak harmonis. Kalau yang masih mahasiswa, skripsi ini rada jadi. Kalau yang masih pelajar kok dolanan slot, itu pasti perilakunya sudah aneh-aneh, bisa nyolong duit bapak nih dan lain sebagainya. Betapa dasarnya dampak dari judi online atau slot ini. Walhasil apa yang disampaikan oleh Bu Haryati dari Banguntapan ini, selanjutnya perlu kiranya pemerintah membuat satu sistem Trenggono. Bukan Juwono. Trenggono. Oke. Maaf. Bentar, saya edit dulu nanti. Ya.
beberapa pertanyaan kritis dari rekan-rekan. Ini harus kita jawab tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perencanaan program yang tepat, di mana ini adalah masalah-masalah rakyat yang sekali lapangan pekerjaan lama yang sudah tidak dibutuhkan atau yang sudah hilang dari peredaran dunia ketenagakerjaan, tetapi muncul jenis-jenis pekerjaan baru di mana SDM-nya itu belum siap. Sekarang ini kita lihat pekerjaan-pekerjaan sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin, seperti misalnya customer service, bukan customer service, bukan teller. Di bank-bank itu semakin tidak dibutuhkan, karena saya kira kita yang hadir di sini ini sudah jarang masuk di bank. Sudah, ya kan? Sekarang sudah jarang. Sepertinya kok enggak diperlukan lagi tidak ada kepentingan lagi, sehingga banyak lapangan pekerjaan itu hilang dari peredaran, tetapi muncul jenis-jenis lapangan pekerjaan baru. Maka ini memang harus kita jawab, persiapan sumber daya manusia kita untuk terjun di dunia pekerjaan kita yang baru. Misalnya hari ini kita memerlukan tenaga coding, maka anak-anak muda nanti kita fasilitasi untuk mendapatkan diklat pembuatan coding untuk menyambut kebutuhan berbagai operator di dunia digital kita. Kemudian kita memiliki program yang tadi jelas belum saya sampaikan, adalah membangun kawasan industri piungan yang hari ini sudah tersedia 85 hektar. Kawasan industri piungan ini nanti akan kita tawarkan kepada investor, kepada tenan-tenan untuk membangun pabrik-pabrik atau tempat usaha di sana yang akan menyerap tenaga kerja. Bantul adalah tidak hanya tujuan wisata tetapi tujuan investasi. Data menunjukkan bahwa investasi di Bantul itu semakin naik. Kalau ada investasi yang semakin besar, maka pastilah lapangan pekerjaan itu akan terbuka. Dengan adanya investasi, maka ini akan memunculkan permintaan faktor produksi. Di antaranya adalah faktor produksi tenaga kerja. Maka marilah kita dukung rencana pembangunan kawasan industri piungan 85 hektar itu, yang nanti akan kita sediakan bagi investasi di sana, yang pastilah itu akan membuka lapangan pekerjaan yang mendekatkan perjuangan ini pada kemenangan. Dan PSI, partai yang sangat konsisten mengusung gerakan anti toleransi, anti korupsi, sehingga ini sekaligus menjadi amanah bagi kami untuk melakukan upaya untuk membuat Bantul ini semakin harmonis, Bantul yang semakin toleran dan anti korupsi. Nah, kita tinggal punya waktu di keluarga, di masyarakat, ataupun bisa bergabung dengan kami di beberapa kegiatan tiap pagi. Terima kasih. Ya, dan satu lagi ya. Kak Halim. 2 periode. Halim Faiz. Menang. Rawe atas. Kerja tuntas. Terima kasih.
Tangannya, bro. Telu. Ale Maris.